Ketemu lagi dengan Alen Siuden. Jadi di video kali ini kita akan membuat meja dirty pouring pada lembaran multiplex dengan ukuran diameter 70 cm. Jadi ini multiplex yang udah kita bikin bundar gitu ya. Kita lapisi sebelumnya memakai epoxy primer ya. Jadi epoxy primer black coral yang berwarna abu-abu. Jadi kenapa kita memakai warna abu-abu? Karena warna abu-abu ini warnanya lebih netral saat kita lapisi menggunakan epoxy nantinya. Sebelum melakukan dirty pouring, kenapa kita melapisi permukaan dari multiplex ini dengan epoxy primer? Jadi tujuan pertama itu supaya nanti dalam pelapisan epoxy, gelembung udara dari dalam multiplex ini nggak naik ke atas gitu ya. Jadi fungsinya buat menutupin pori-pori. Yang kedua untuk menutupi warna dari multiplex itu sendiri gitu ya. Jadi seperti yang kita tahu warna multiplex ini kan berwarna masih natural gitu ya. Jadi takutnya nanti pas kita melakukan penuangan epoxy, walaupun kita kasih warna, yang serat kayu ini nanti akan terlihat membayang ke atas gitu ya. Makanya kita pakai warna abu-abu supaya itu warnanya netral nanti. Jadi kita lapisi pakai epoxy sehingga nanti serat dari multiplexnya nggak kelihatan. Kita akan melakukan penuangan, tapi sebelumnya pinggiran dari multiplex ini kita kasih lakban kertas ya. Jadi fungsi lakban kertas ini untuk menahan epoxy supaya nggak tumpah nanti ya. Kita lapisi sekelilingnya. Jadi seperti biasa sebelum pengaplikasian kita menyiapkan bahan-bahannya dulu. Yang utama bahan-bahannya kita memakai epoxy Red Buffalo ya. Jadi epoxy ini memakai takaran 2:1. Jadi kita udah mengukur dan menghitung kebutuhan dari epoxy Red Buffalo ini lebih kurang sebanyak 1,2 kilo untuk ketebalan 0,3 cm ya. Jadi 3 mili. Kenapa kita memakai takaran dengan ketebalan 3 mili? Karena nanti kita akan melepas lakban ini ya, supaya epoxy yang kita cor jatuh ke bawah sehingga pinggir-pinggirannya juga menjadi rata. Kalau kita memakai takaran yang lebih sedikit, takutnya nanti jatuhnya nggak sempurna. Makanya kita bikin ketebalannya setebal 3 mili. Selanjutnya kita membutuhkan pigmen ya, beberapa macam pigmen untuk kombinasi warnanya. Selanjutnya juga ada nanti torch api untuk menghilangkan foaming atau bubble di permukaan epoksinya nanti setelah kita tuang. Terus ada alkohol IPA ya, alkohol IPA murni 99,9%. Ini fungsinya untuk mempercantik dan memperhalus motif dan menghilangkan mikrobubble ya, mikrobubble untuk finishing, tak finishing nantinya. Selanjutnya kita siapkan wadah. Terus ada juga timbangan digital untuk menakar nanti. Saatnya kita mulai ya. Kita tuang epoksinya dulu. Jadi epoksinya kita tuang sebanyak 800 gram. Setelah itu kita campurkan hardenernya. Setelah itu diaduk rata ya.
supaya epoksi dan hardenernya tercampur sempurna. Jadi untuk membuat meja dirty pouring ini usahakan kerjanya minimal 2 orang gitu ya. Jadi paling tidak nanti untuk membantu mengaduk, yang satu lagi mencampurkan pigmen. Karena kalau 1 orang yang kerja, takutnya nanti epoksi yang sudah tercampur dengan hardener keburu keras di wadah ya. Jadi pengerjaan jadi terburu-buru. Kita pindahkan ke wadah supaya nanti masing-masing bisa dicampur warna ya. Kita masukkan pigmennya. Untuk menghilangkan mikro bubble di permukaan dan mempercantik motif, kita menggunakan alkohol IPA ya, alkohol IPA 99,9%. Jadi kita semprotkan di permukaan. Setelah 15 menit kita buka lakbannya ya. Tapi waktu itu nggak menentukan ya, jadi kita harus berpatokan ke posisi gel yang idealnya juga supaya nggak terlalu encer ataupun nggak terlalu kental. Kalau encer nanti
otomatis epoksi banyak kebuang. Sedangkan kalau terlalu kental, epoksi agak berat jatuh ke bawah gitu. Jadi nanti dikira-kira aja, paling nggak nanti pengalaman yang bisa mengira-kira kapan waktunya lakban ini dibuka gitu ya. Jadi kalau kita bisa melihat waktu yang tepat untuk membuka lakban, jadinya epoksi yang turun dan jatuh ke bawah nggak terlalu banyak ya. Kita tunggu agak sedikit lebih kental lagi, baru nanti di bawah kita bersihkan ya, supaya nanti pas dia udah keras, bawahnya juga udah rapi. Setelah kental, di bawahnya kita bersihkan ya. Jadi membersihkan ini jangan tunggu sampai keras banget ya. Kalau udah keras banget susah dibersihin. Misalnya ya udah kental ya. Jadi perlu diperhatikan cara membersihkan di bawah itu supaya nanti dia nggak keangkat ke atas. Jadi caranya gini ya, dia jalan, nah, terus ke dalam gitu ya. Jadi jangan gini aja langsung membersihnya. Jadi lihat ya kayak gini ya. Nah, jadi dia bergerak terus ke dalam. Nah, jadi maksudnya supaya cekungan yang dari luar itu ke dalam ya. Nggak angkat ke atas gitu maksudnya. Jadi udah selesai sekelilingnya, kita bersihkan di bawahnya. Nah, jadi buat membersihkan ini kita bikin dari plat seng ya. Jadi plat seng yang kita potong-potong. Jadi dengan pemakaian plat seng ini lebih murah biayanya ya daripada kita menggunakan KP besi. Setelah kita pakai seperti ini, kita bisa langsung buang. Setelah selesai kita bersihkan bagian bawahnya, kita menunggu proses keras saja ya. Jadi jangan lupa nanti di atasnya dikasih plastik supaya dalam proses keras debu-debu atau binatang-binatang kecil nggak jatuh ke permukaan epoksi yang masih basah ya. Jadi kalau seandainya debu atau binatang-binatang kecil jatuh, nanti akan membentuk cekungan dan akan merusak permukaan dari epoksi. Ini setelah kita tunggu dan biarkan keras 14 jam ya. Udah keras permukaannya. Udah bisa kita pindahkan. Jadi ini hasilnya epoksi Red Buffalo yang kita pakai untuk membuat meja dirty pouring. Jadi hasilnya cakep banget. Ini menggunakan 3 jenis pewarna true color. Itu terdiri warna putih, ada warna coklat, warna mocha, dan warna purple. Jadi menghasilkan kombinasi yang indah.
Jadi teman-teman bisa mempelajari cara pembuatannya dan urutan proses menggunakan epoksi Red Buffalo. Terima kasih sudah menonton ya.